warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa ya dengan kami Posi Podcast Silampari. Kali ini kita kehadiran satu bintang tamu yang luar biasa ya, fenomenal, brilian, jenius, dan juga sosok tokoh pemuda. Siapa dia? Langsung aja kita tanyakan. Bung Aren Prima. Wah, apa kabar lu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, puasa lancar Bung ya? Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih Bung? Kegiatan sehari-hari sejauh ini apa aja nih? Ya paling ngajar. Saya kan kebetulan di STKIP kan. Dosen Bang ya? Dosen. Jadi ya aktivitas sehari-hari di kampus. Itu aja sih. Untuk sementara ini. Kegiatan rutinnya dosen Bang? Iya. Kita dosen di jurusan PGSD. Jadi salah satu pendidikan guru sekolah dasar. Sekolah dasar. Jadi salah satu prodi di STKIP itu ada namanya program studi pendidikan guru sekolah dasar. Jadi saya kebetulan aktif dari tahun 2017 sampai sekarang. Jadi dosennya dari 2017. Ya. Wah, begitu. Pernah nyalek juga? Ya apa bagian dari keterpanggilan dan memang keinginan dari awal begitu terjun di dunia kepemudaan organisasi ya salah satunya ya di situ. Nyalek dan belum berhasil Bang? Alhamdulillah belum. Tapi pengalamannya sangat berharga. Ampun kita. Oke Bung Aren ini pemirsa cukup terkenal ya di Bumi Silampari, khususnya di Musirawas, Muratara, Lubuk Linggau. Dia di dalam dunia pergerakan selalu ada nih. Pokoknya kalau ada musda, kongres, selalu ada. Bung, saya ingin menanyakan nih terkait yang lagi menarik-nariknya, yang lagi panas-panasnya, yang lagi asik dibicarakan di media sosial Facebook, yaitu tentang KNPI Musirawas. Sudah terduga itu. Terduga. Siap gimana? Mungkin Bung Aren juga mengikuti proses berjalannya ini kan. Dari Bung Aren sendiri ini, sebenarnya ada apa sih dengan KNPI khususnya di Musirawas? Oke, jadi gini ya, mengawali cerita terkait KNPI sih sebenarnya ini adalah PR bersama. Kebetulan kan saya aktif di salah satu OKP kemahasiswaan di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. Sebenarnya ini itu tadi ya, karena bentuk keprihatinan kita sebenarnya terkait kondisi saat ini bahwa KNPI ini dari pusat, provinsi sampai ke daerah itu kan terbagi-bagi. Terbagi-bagi ini menurut hemat kami itu terkait persoalan pandangan saja. Sebenarnya kawan-kawan itu sama, ya visi misinya sama tentang bagaimana menjaga keindonesiaan kita pada berbeda pandangan atau berbeda kepentingan nih Bu? Ya bisa dikatakan seperti itu ya. Pandangan itu kan mungkin ada konektivitasnya dengan yang namanya kepentingan tadi. Tapi itu semua sebenarnya per hari ini ya terkait dengan Kabupaten Musirawas ini menjadi keterpanggilan kita bahwa udahlah kita selesain lah ya. Maksudnya konflik-konflik yang dulu sempat pernah ada, sebagaimana kita ketahui bahwa dulu Musirawas per tahun 2015 kalau nggak salah ya, itu kan pernah diadakan musda di Hotel Hakmas. Oh ya. Pada saat itu ini cerita awal lah. Biar yang lain tahu sejarahnya nih, maksudnya seperti itu. Yang mecah-mecah itu ya. Ya. Jadi bagian dari proses itu ada Kakanda Bahet, ada Kakanda Yudi. Ya. Jadi ada dua kelompok besar lah pada saat itu yang bisa dikatakan mempengaruhi arah ruang gerak dari para pemuda ini. Sehingga pada saat momentum musda pada saat itu terjadilah pergesekan lah ya. Artinya ada sedikit perbedaan pandangan sehingga membuat KNPI Musirawas pada saat itu
terbagi menjadi dua ya. Dualisme ya. Ada versinya Kak Yudi. Yudi dan ada versinya Kak Bahet. Ya. Nah, berangkat dari situ vakum kan sampai dengan hari ini karena kedua kepengurusan ini oleh Pemkab Musirawas pada saat itu tidak diakomodir. Artinya begini, Musirawas pada saat itu tidak mau kalau KNP ini menjadi dua. Padahal itu anggarannya sudah ada, Ya. programnya sudah ada, sangat sayang. Nah, berangkat dari situ dengan kondisi per hari ini ada 3 versi yang terjadi dari di nasional sampai dengan provinsi Daerah. dan tingkat 2 atau daerah, kabupaten kota. Kita mengerangkul. Ya. Jadi bahasanya kita melakukan kopi darat lah ya. Ya, Jadi kopdar. roadshow, kopdar dengan berbagai OKP dan alhamdulillah dari hasil pertemuan ya tingkat antar OKP timbul atau tercetus ide bagaimana sih kita menyatukan KNP ini menjadi satu. Ya. Jadi berbagai versi kita kita rembukkan untuk bagaimana KNPI Musirawas ini menjadi satu lah. Jadi dari situ semua alhamdulillah bergulir dari penyambutan SK Karateker ya, seperti yang kemarin di pemberitaan bahwa ada versinya Saprin lewat Mustahudinnya, terus ada versinya Kak Kamil lewat Nur Fajrinya atau Faisal, Deddy Busro dengan Abdul Aziznya. Ya. Jadi semua kemarin alhamdulillah persoalan ini disambut. Jadi kita Disambut siapa nih, Bu? DPRD dalam hal ini, karena kita pada saat itu melakukan roadshow ke Dispora Kabupaten, ke Kesbangpol Kabupaten Musirawas, dan tanggapan kita sama. Memang pada saat hadirnya KNPI versi Nur Fajri atau lewat Kak Kamil ini banyak selentingan yang membahasakan bahwa wah ini bakal pecah lagi, wah ini bakal ada dualisme lagi, dualisme lagi. Nah sebenarnya itu adalah bagian dari skenario bagaimana kita menyatukan KNPI. Pertanyaannya sederhana, bagaimana kita bisa menyatukan KNPI ketika pengurus karatekernya ini bukan orang ya, atau bukan diambil oleh orang yang punya cita-cita ingin mempersatukan KNPI. Nah, lantas skenario ini kita buat. Akhirnya kita mencoba untuk meyakinkan ke para senior di provinsi, oke lah Bang, kita siap untuk dari mewacanakan persatuan menjadi aksi persatuan. Jadi kemarin dari versi Satu Napas lewat Faisal selaku sekjen, kita menyurati DPRD untuk bisa memfasilitasi ketiga KNPI ini untuk duduk bersama. Bagaimana kita meyakinkan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Kabupaten Musirawas, lewat legislatifnya untuk sama-sama membangun KNPI ini ke depan menjadi lebih baik dengan satunya KNPI atau lewat Musda Persatuan tadi. Hasilnya apa tuh, Bu? Jadi kemarin lewat Komisi 1, karena yang membidangi Dispora dan Kesbangpol itu adalah Komisi 1, disepakati dari hasil musyawarah itu bahwa hasil pertemuan itu bahwa ketiga KNPI ini, Ketua Deddy, Ketua Saprin, Ketua Kamil dalam hal ini diwakili oleh Faisal selaku sekretaris, bersepakat di hadapan pimpinan DPR melalui Komisi 1 untuk sama-sama membentuk Musda atau melakukan Musda Persatuan. Musda bersama. Musda bersama. Jadi teknisnya nanti melalui rekomendasi itu diserahkan kepada OPD terkait, dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga, untuk melaksanakan teknis bagaimana nantinya Musda ini dapat berlangsung secara baik. Nah, dari proses itu kita juga menginginkan nantinya ada istilahnya kegiatan pramusda. Pramusda itu kita mengundang dari pembentukan panitia bersama tadi, kita mengundang seluruh ketua-ketua OKP untuk dapat hadir rapat dalam hal Rapimda atau rapat pimpinan daerah antar KNPI yang sudah menyatu tadi ke OKP
OKP untuk bagaimana mempersiapkan pelaksanaan musda ini secara baik. Dan di situ kita akan selipkan agenda deklarasi bagaimana semua OKP nantinya untuk bisa bersatu dan tidak akan melakukan musda lagi setelah musda ini gitu. Yang jadi pertanyaan gini, Bung. Ketika mereka bersatu, oke, selesai di tingkat daerah nih penyatuannya sudah clear lah di Musirawas kan. 3 versi KNPI sepakat untuk melaksanakan musda bersama. Namun satu tingkat di atasnya provinsi apakah juga mengetahui adanya persatuan di tingkat bawah ini? Karena kan 3 versi nih, masyarakat juga bertanya, SK-nya nanti siapa? Oke. Jadi yang SK-kan ini, karena ada semacam logika berbalik seperti itu. Seharusnya yang menyatu itu kan dari atas terlebih dahulu, baru ke tingkat bawah. Ini kayak kebalik gitu. Musirawas dulu, baru ke atas. Betul. Nah, ini gimana nih, Bung? Jadi gini, sebenarnya apa ya kekhawatiran dari kawan-kawan itu kami anggap itu adalah motivasi kami untuk menjaga agar wacana ini berubah menjadi aksi dan tidak terbantahkan lagi. Ya. Jadi sebenarnya saya cerita sedikit nih, Bung Black, bahwa kemarin beberapa bulan yang lalu sudah dilakukan upaya rekonsiliasi ya, ketiga versi ini dari pusat ya melalui Kementerian Hukum dan HAM. Jadi ada 3 versi Nur Fajri, terus versinya Mustahadin tuh, terus Abdul Hajiz. Nah, ketiga ini sudah melakukan MOU atau pertemuan kepada Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Bapak Yasona Lawli. Jadi ditengahi bahwa ketiga versi ini sudah bersepakat untuk melakukan kongres bersama. Jadi kongres persatuan itu insya Allah akan dilaksanakan di Agustus kalau nggak salah ya. Tahun ini, Bung, ya? Tahun ini di tahun 2021 di Sulut ya, Sulawesi Utara. Nah, turunan dari situ di tingkatan provinsi sebenarnya itu sudah dilakukan upaya untuk melakukan musda atau musprop persatuan. Nah, di provinsi ini sudah diwacanakan. Jadi gini, kongres itu pesertanya adalah OKP dan DPD tingkat 1 atau provinsi, sedangkan kota kabupaten ini tidak. Mereka hanya sebatas sebagai peninjau. Sekarang pertanyaannya, siapa yang meng-SK-kan itu? Nah, kita tunggu dari musyawarah provinsi, karena yang meng-SK-kan kita ini kan provinsi bukan pusat. Artinya begini, mereka sebelum berangkat ke kongres akan melakukan musda atau musprop. Nah, setelah mereka melakukan musprop, baru kita akan melakukan musda itu. Jadi ya pertanyaannya, siapa yang meng-SK-kan? Ya pasti provinsi. Karena begini logikanya, ketika provinsi itu sudah nyatu, ya kan, otomatis nanti siapapun yang terpilih dalam pelaksanaan kongres itu, KNPI ini ya, KNPI provinsi ini sudah mengacu pada hasil kongres. Jadi istilah legitimasi itu sebenarnya sudah bisa terjawab lewat proses yang tadi saya sampaikan, bahwa ketika satu tingkat di atasnya sudah melakukan musda atau musprop, udah keluar nih ketuanya terpilih. Seperti itu. Nah, kawan-kawan dari kota kabupaten merujuk kepada hasil keputusan musyawarah provinsi bersama itu. Ada yang mengatakan seperti narasumber koran kita hari ini mengatakan bahwasanya untuk bersabar aja dulu, musdanya untuk bersabar aja dulu, tunggu aja lah hasil kongres ataupun musprop provinsi seperti itu. Sebenarnya kalau ditanyakan bersabar dan apa ya, itu kita tidak lagi sebatas wacana. Jadi begini, prinsipnya adalah kita mengikuti alur ya, bukan berarti kita tidak mengamini usulan dari berbagai macam pihak. Sebenarnya kita turunan jelas. Kita punya hubungan vertikal terhadap pengurus provinsi dan pengurus pusat. Jadi kita juga pasti patuh. Tidak mungkin nggak patuh. Kalau memang instruksinya menunggu, ya kita tunggu. Ya kalau instruksinya dari mana nih? Dari hasil dari pertemuan ketiga versi tadi ya, terus turunannya ke provinsi, dan kita sebagai tingkatan paling bawah menunggu turunan itu. Jadi kalau misal nanti
pada saat pelaksanaan Musda Persatuan atau Musprop Persatuan di Sumsel sudah terlaksana dan menghasilkan rekomendasi untuk segera melakukan Musda, ya kita Musda. Jadi yang bisa mengatur kapan Musda itu ya adalah satu tingkat di atas kita. Jadi turunannya jelas gitu. Jadi kalau misal hasil kesepakatan itu nantinya meminta kepada DPD tingkat 2 untuk udahlah tunggu dulu kita nunggu Kongres, ya kita tunggu. Jadi gitu. Jadi sejauh ini yang di Musyawarah sendiri seperti apa itu? Nah, ini berhembus kencang katanya udah mau melaksanakan Musda. Jadi begini, sebenarnya proses dari Musda Persatuan itu tidak sederhana yang kita bayangkan. Ya. Jadi butuh skenario, butuh proses ya. Dan ini setengah kita lakukan. Artinya begini, kita tidak mau memulai hal itu ada celah kesalahannya, sehingga ini membuat orang mengambil inisiatif untuk melakukan hal yang sama, yaitu musda tandingan atau hal lainnya. Jadi proses ini kita tetap dari versi Nur Fajri dalam hal ini kita menginginkan prosesnya secara baik. Ya. Dari mulai pertemuan nantinya pertemuan tadinya yang telah dilaksanakan di Komisi 1, kita minta nanti kawan-kawan melalui Dispora nanti dikumpulkan kembali untuk bagaimana menyusun proses ini secara teknis. Nah, itu butuh proses ya. Nanti setelah itu kita akan melakukan istilah yang saya sebutkan tadi, ada forum pramusda. Lebih di ini rapim lah, rapat pimpinan daerah bersama OKP dan KNPI yang sudah menyatu ini untuk bagaimana membahas tentang teknis pelaksanaan musda, dan itu juga butuh proses. Artinya begini, info terakhir yang kami dapatkan bahwa ketika kongres itu akan dilaksanakan bulan 8 tahun 2021 ini, maka provinsi itu akan melaksanakan muspropnya itu di medio bulan 6 dan bulan 7 lah, 5, 6, 7. Jadi sebelum pelaksanaan kongres, maka provinsi itu wajib melakukan musprop. Karena pertanyaan begini, bagaimana kongres itu bisa dijalankan kalau pesertanya terdiri dari KNPI provinsinya belum menyatu gitu loh. Kan konsepnya seperti itu. Sejauh apa sih Bung konsep penyatuan ini di tingkat musyawarah? Kan yang menyatu ini kan adalah para karatekernya nih. Kita belum tahu isi hati dari para OKP sebagai pemilik suara. Betul. Jadi begini, makanya nanti kita akan lakukan pertemuan. Ya. Nah, kita bicara pertemuan ini, Bung, makanya kita harus tidak gegabah. Kalau versi kami sendiri yang undang, nanti ribut lagi. Kalau versi yang lainnya ribut lagi. Jadi kita tunggu dulu nih hasil rekonsiliasi ini yang akan difasilitasi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Nah, nanti setelah itu akan kita bahas terkait itu, bahwa sebenarnya dari hasil roadshow kami, sebenarnya OKP itu sudah jenuh. Bahkan ada beberapa OKP yang sampai sedikit tendensius lah. Seperti maksudnya tendensius dalam hal apa tuh? Tidak ada KNPI, kami tetap ada. Oh, seperti itu. Jadi bahasa yang seperti itu kami tangkap bahwa sebenarnya kawan-kawan itu sudah kami anggap udah capek lah berkonflik yang tidak jelas seperti, dan yang ruginya ya kita semua gitu. Apalagi seperti yang saya sampaikan terdahulu bahwa Kabupaten Musirawas ini merupakan satu dari 3 kabupaten se-Sumatera Selatan yang melaunchingkan program Kabupaten Layak Pemuda di tahun 2021 ini. Nah, maka sudah menjadi kewajiban kita selaku pemuda untuk mendorong program ini ya, agar kepemimpinan Musirawas dalam hal ini Bupati baru ini ya bisa benar-benar mendorong atau memfasilitasi pemudanya untuk bisa berkreativitas, salah satunya lewat KNPI ini. Apakah KNPI ini menjadi tolak ukur juga, Bu, sebagai Kabupaten Layak Pemuda? Nah, jadi gini, kalau di Kabupaten Layak Pemuda itu kalau nggak salah itu ada 4 program ya, dari keolahragaan,
spiritual atau agamanya, terus kreativitasnya. Satunya saya lupa. Jadi salah satu program kreativitas itu adalah bagaimana membangun potensi pemuda, dan salah satunya itu lewat KNPI. Begitu. KNPI Karang Taruna kayak gitu. Ya, KNPI Karang Taruna, Pramuka, begitu. Jadi sebenarnya makanya saya tadi bilang kalau diracik secara benar, ya mudah-mudahan hasilnya juga benar gitu. Harapan Bung dari pribadimu sendiri ini, kan kalau kita lihat KNPI ini cukup banyak diminati. Iya. Sudah ada beberapa calon Termasuk sih. Bung Black kan? saya nggak minat. Ya nggak apa-apa, karena Yang gini. minat itu yang potensial ya seperti Bung Aren kayak gitu kan, yang potensial kayak gitu. Jadi sebenarnya ini salah satu formulasi yang kita tawarkan, Ya. bahwa banyak berbagai macam tanggapan yang kalau mau jadi ketua KNPI harus A, harus B, harus C. Apa tuh ABC itu? Maksudnya gini, dari mulai ketokohannya, harus punya modal finansial, Pakai aja. segala macam ya. Iya. Jadi sebenarnya begini, untuk menjadi ketua KNPI itu sebenarnya itu terbuka bagi semua, siapapun silahkan, dan tentu prinsipnya adalah kita mengikuti syarat yang berlaku yang diatur lewat anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jadi sebenarnya semua punya hak yang sama. Ya, tidak ada batasan harus anggota dewan, harus pengusaha, harus birokrat, nggak ada. Kalau kita punya kemampuan ya dalam hal, ya kita tahu lah kalau Musda ini kan tidak terlepas dari bagaimana merekrut suara, dan suara itu ada. Tapi Bung, kata orang kan kalau nggak punya ketokehan sampai nak mayo, Bung. Jadi ini makanya untuk menepis itu semua. Mati ya, sampai nak mayo Jadi untuk menepis itu semua, Bung Black sebenarnya ini tergantung bagaimana figur itu ya bisa mengelola atau membina para pemilik suara, dalam hal ini OKP ya, untuk bagaimana meyakinkan mereka bahwa program yang ditawarkan ini adalah benar-benar program yang menyentuh kepada OKP itu sendiri. Sebenarnya seperti itu. Tapi memang kita tidak bisa menafikan bahwa dengan proses demokrasi yang begitu liberal pada hari ini, ya itu juga menjadi salah satu indikatornya bahwa ya itu tadi bahwa setiap proses yang namanya demokrasi itu butuh dana perjuangan. Nah, saya lebih enak bilangnya itu dana perjuangan gitu. Itu. Itu ya tapi namanya minyak rateknya mati. Bung, kalau Bung lihat sendiri di Musirawas banyak potensi-potensi pemuda itu untuk memimpin suatu organisasi yang bisa memajukan dan membantu pemerintah kabupaten sebenarnya. Ya sebenarnya gini, kalau di dalam proses ini kan kepemudaan ini kan ada 3 pilar ya. Ada KNPI, ada Karang Taruna, ada Pramuka. Nah ketiga ini kalau bisa bersinergi dengan pemerintah, ya saya rasa lewat program-program pemerintah dalam hal ini Bupati itu bisa kita dorong secara bersama-sama. Artinya begini, ketika terjadi sinergisitas antara KNPI, Karang Taruna, Pramuka, mudah-mudahan program-program dari Ibu Bupati ini bisa terlaksana dengan baik. Begitu. Jadi kita sebagai orang paling depan untuk mengawal program ini. Sesuai dengan kapasitasnya, Karang Taruna dengan program Karang Tarunanya, Pramuka dengan program Pramukanya, dan KNPI dengan program KNPI-nya. Banyak orang berpikir seperti ini, Bung. Orang mau berebut KNPI lebih ke memainkan anggarannya gitu. Lebih ke memainkan ingin jadi ketua KNPI itu pingin dapat ya bagaimana bisa mengolah anggarannya itu. Dan kita tidak bisa menafikan hari ini banyak pemikiran-pemikiran ini lahir dari kawan-kawan OKP. Oke. Jadi begini, ini kan bagian dari kalau saya membahasakannya ini adalah organisasi plat merah. Ya Karang Taruna, terus KNPI, ya Pramuka, ada PGRI seperti itu. Jadi memang kita tidak terlepas dari yang namanya peran atau intervensi dari pemerintah dalam ini anggaran ya, intervensi anggaran. Bahwa program-program itu sebenarnya ya sangat bukan saya bilang begini, program-program dari KNPI itu tentu erat kaitannya dengan program-program pemerintah. Artinya butuh sinergisitas ya antara pemerintah daerah dengan KNPI, ya pasti bicara soal anggaran. Nah, kalau dibilang kalau saya menangkap bahasa Bung Black itu ini dijadikan
ajang bancai membancai anggaran seperti itu ya. Sebenarnya tidak, bahwa OKP itu adalah pemilik ya. Sebenarnya esensi dari KNPI itu ada di OKP-nya. Jadi sebenarnya KNPI ini adalah wadahnya saja. Tentu di dalam program-programnya ada yang namanya program pembinaan OKP, dan dana dari pemerintah daerah melalui KNPI itu kita salurkan kepada OKP selaku pemilik dari KNPI itu sendiri gitu loh. KNPI itu tidak bisa ada kalau tidak ada OKP-nya. Ya, Gitu. ya. Jadi kita bisa tepis lah bahwasanya bukan juga untuk bancai. Karena begini, yang namanya dana anggaran pemerintah tentu pasti punya pertanggungjawabannya. Ya, jelas dong. Dan kita juga tidak mau berurusan dengan hal itu ya. Kalau main-main ya sudah tahu dan jelas siapa yang akan berurusan dengan itu gitu. Jadi sebenarnya saya anggap bahwa itu bagian dari dinamika proses dari pelaksanaan musda. Jadi ya dengan berbagai isu-isu kan ya itu udah biasa lah. Jadi nggak usah terlalu kita bahas lah. Oke pemirsa, podcast Silampari nggak terasa ya, udah berapa nih? Udah hampir setengah jam ya kita bersama Bung Aren Prima membahas tentang kepemudaan. Mungkin tidak hanya sebatas ini aja sih. Ke depan juga kita akan tetap mengundang Bung Aren dalam hal topik materi yang lain nih, Bu. Siap. Ya, asik nih kalau kita sudah menemukan suatu narasumber ketika bertanya, wah luas pemikiran dan pengalamannya cukup luar biasa sekali. Mungkin sampai di sini dulu pemirsa. Pantengin terus nih ya YouTube Harian Silampari, podcastnya Silampari. Jangan lupa like, subscribe dan komen nih untuk membantu support kita tetap semangat menjalankan program ini. Terima kasih Bung Aren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi dulu. Luar biasa. Ini bahaya.